Tradisi megalitikum adalah tradisi masyarakat pada masa praaksara berupa kebiasaan masyarakat mendirikan tempat pemujaan untuk arwah para leluhur yang terbuat dari batu-batu besar. Tradisi ini berkembang bersamaan dengan zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Faktor yang mendorong timbulnya kebudayaan ini karena adanya pola kehidupan pendukung budaya batu besar, seperti memproduksi makanan dengan cara memanfaatkan pembukaan hutan untuk ladang berpindah, mulai melakukan pemujaan roh leluhur, dan mulai mengenal tradisi barter. Dengan adanya kepercayaan tersebut, maka mendorong mereka untuk membuat tempat pemujaan terhadap arwah nenek moyang mereka. Nah, untuk kepentingan pemujaan itu, mereka mendirikan bangunan yang terbuat dari batu-batu besar. Menurut von Hengeldern, arkeolog dan sejarawan mengenai Asia Tenggara dari Austria, kebudayaan megalitikum menyebar ke Indonesia melalui dua gelombang, yaitu pertama, megalitua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum atau 2500 hingga 1500 sebelum Masehi yang dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau Proto Melayu. Contoh bangunannya adalah menhir, punden berundak-undak, arca-arca statis. Kedua, megalit muda menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu atau 1000 hingga 100 sebelum Masehi dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deutero Melayu. Contoh bangunan megalitnya adalah peti kubur batu, dolmen, sarkofagus, dakon, serta temu gelang. Yang pasti, semua benda yang terbuat dari batu-batu besar ini sangat erat hubungannya dengan pemujaan terhadap arwah leluhur dan untuk pelayanan jenazah. Keberadaan benda-benda itu dibuktikan dengan adanya penemuan bangunan batu besar seperti kuburan batu pada zaman prasejarah. Di samping itu, banyak juga ditemukan manik-manik, alat-alat perunggu, dan besi. Hasil budayanya tidak dikerjakan secara halus, hanya diratakan secara kasar, terutama untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Peninggalan kebudayaan megalitikum ternyata masih dapat kita lihat sampai sekarang. Beberapa suku bangsa di Indonesia masih memanfaatkan kebudayaan tersebut. Contohnya, Nias, Sumba, Flores, dan Tanah Toraja. Seperti yang telah dijelaskan, umumnya bangunan pada tradisi batu besar ditujukan sebagai penghormatan pada arwah nenek moyang dan dipakai untuk pelayanan jenazah. Untuk penghormatan roh nenek moyang, masyarakat yang hidup pada tradisi batu besar kerap memakai menhir, yaitu bangunan berupa batu tunggal. Menhir atau tugu batu tunggal ada yang berkelompok. Ada pula yang dibuat bersama bangunan lain seperti punden berundak-undak. Punden berundak-undak adalah bangunan dari batu yang tersusun secara bertingkat-tingkat. Fungsinya sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Dolmen merupakan peti mayat berbentuk meja dari batu yang bagian atasnya dapat digunakan sebagai tempat meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Ada kalanya, di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat, agar mayat tersebut tidak dimakan oleh binatang buas. Maka, kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Sarkofagus atau keranda batu adalah peti mayat terbuat dari batu. Bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup juga dari batu. Kubur batu adalah peti mayat yang terbuat dari batu-batu besar. Kubur batu dibuat dari lempengan papan batu yang disusun persegi 4 berbentuk peti mayat yang dilengkapi dengan alas
dan bidang atasnya juga berasal dari papan batu. Dakon yang berbentuk menyerupai mainan congklak adalah alat untuk membuat ramu-ramuan, dan batu temu gelang yang menyerupai arena dari tumpukan batu berbentuk bulat.